Pendekar Tapak Surya dalam kisah Bintang Iblis. Pendekar muda yang tak bisa diukur kemampuan dan kecerdasannya oleh lawan, selalu berkelana membantu menyelesaikan masalah tanpa membuka jati dirinya. Hah? Aneh. Padahal tidak ada angin. Kenapa pintunya terbuka sendiri? Oh, pintunya memang tidak dikunci. Tapi tidak mungkin bergerak tanpa didorong sesuatu. Apakah ada maling? Oh, sejak kapan maling berani memasuki rumahku? Mungkin seseorang mencoba main-main denganku. Senjata rahasia. Senjata rahasia lintang emas. Kiamasara. Kiamasara Raja Demit Pegunungan Tengger menyerangku. Percuma aku mengejarnya. Jika memang Kiamasara yang menyerangku, aku bisa apa? Pintu ini ternyata bisa dibuka dari luar. Kunci seloroknya perlu diganti. Hatiku ragu. Sepertinya bukan Kiamasara yang menyerangku. Tidak mungkin dia bermain dalam gelap. Dia terlalu pandai untuk melakukan pembokongan secara pengecut. Mungkin itu cuma utusannya. Lagi pula kalau benar yang menyerangku adalah Kiamasara, aku tidak mungkin sanggup dan tahan menerima serangannya. Tanganku bisa jebol. Pasti itu cuma utusannya. Tapi siapa? Dan apa tujuannya? Sepertinya Kiamasara ingin merampok desa Taman Sari. Hidup dan mati tidak penting bagiku. Aku cuma diberi peringatan sebagai tanda supaya aku dengan sukarela menyerahkan harta. Jika aku dengan sukarela mau menyiapkan harta untuk diambilnya, aku tidak perlu dibunuhnya. Yamasara, Yamasara.
Kau terlalu memandang rendah Wanaboga. Boleh jadi aku terlalu kecil bagimu. Kau pendekar besar yang tidak punya tandingan selama puluhan tahun. Tapi jika kau bermaksud merampok desa Taman Sari, langkai dulu mayatku. Jika si Raja Demit Pegunungan Tengger itu benar-benar datang hendak merampok, siapa yang bisa mencegahnya? Walau aku tak takut, tapi aku dan semua jago seputar Taman Sari tidak mungkin mampu melawannya. Semua akan binasa. Iya, semua akan binasa. Lalu bagaimana? Menyerah? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Bila perlu, aku akan mencari bantuan. Aku tahu siapa yang bisa membantu menyelesaikan perkaraku. Kalian tahu kenapa aku memanggil kalian ke sini? Tidak tahu, Ki Lurah. Tidak biasanya pagi-pagi begini Ki Lurah memanggil kami. Tentu ada masalah besar. Ada apa, Ki? Iya, ada apa, Ki? Semalam aku diserang oleh seseorang. Dan dia melemparkan benda ini kepadaku. Apa? Lintang, Mas? Iya, benar. Ini lintang emas. Senjata rahasia milik Ki Yamasara. Mohon ampun Ki Lurah. Sebagai jagabaya kepala keamanan desa Taman Sari, telah teledor tidak mampu menjaga rumah Ki Lurah. Engkau kumaafkan, Gendon. Yamasara bukan lawan yang seimbang untukmu. Ki Lurah, kalau Ki Gedon bukan lawan yang seimbang, bagaimana kalau yang menghadapi Ki Yamasara kami berempat? Yamasara. Lebih dari 30 tahun menjara ke berbagai negeri dan memiliki ratusan anak buah. Sudah pasti kita akan kewalahan menghadapinya. Begini, aku berencana mengundang seorang pendekar dari kota raja, Ki Raditya Pramarta. Ia terkenal dengan nama pendekar Tapak Surya. Sebenarnya aku belum pernah bertemu dengannya, tapi karena kepintaran dan gerak-geriknya yang tak terduga, namanya sudah membahana di jagat ini. Orang pun menyebutnya pendekar langka. Waduh, kalau begitu rasanya sulit kita mencarinya. Aku kenal seseorang di kota raja bernama Ki Banjarsari. Dia pasti akan membantu kita mencari Ki Raditya Pramarta. Gendon, utuslah 2 orang anak buahmu untuk pergi menemui Ki Banjarsari dan ceritakan kejadian ini padanya. Baik Ki Lurah. Maaf Ki Lurah, anak buah yang saya utus tidak berhasil menemukan pendekar langka itu. Mereka hanya mendapat pesan dari Ki Banjarsari saja yang harus disampaikan kepada Ki Lurah. Pendekar Tapak Surya memang bukan manusia yang lumrah. Sungguh tidak mudah bertemu dengannya. Lalu, apa pesan Ki Banjarsari? Ki Banjarsari bersedia membantu kita. Beliau menyuruh kita menunggu pendekar langka itu barang seminggu lebih. Biasanya dia muncul secara tidak terduga. Perjalanan anak buahmu dari kota raja kemari saja
sudah memakan waktu seminggu. Seharusnya sudah ada tanda-tanda bahwa Kira Ditya Pramarta pendekar langka itu berada di desa kita. Kalau begitu, kau Gendon, berjagalah untuk menyambut tamu istimewa kita. Dan perintahkan Sada untuk menggunakan ilmu telik rasa agar bisa tahu keberadaan tamu kita itu. Jangan sampai kelewat ke desa lain. Baik Ki Lurah, segera saya lakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga hari mondar-mandir, jangan-jangan bocah itu lolos dari pengamatan kita. Kau meremehkan telik rasa. Aku jamin tidak ada makhluk sebesar manusia lolos dari pengamatanku dalam jarak 1 pal. Jangan tersinggung. Aku percaya kebolehanmu. Cuma kalau 3 hari hanya melihat kepala botakmu, apa tidak boleh bosan? Jangan main-main. Kepala ini sudah mengikutiku seumur hidupku. Berkat kepala ini, aku hidup makmur. Itulah yang aku suka pada dirimu. Jika aku mampu meniru daya kendali amarah seperti dirimu, pasti ilmuku bisa mencapai kesempurnaan. Jadi ilmu Ki Gendon belum mencapai kesempurnaan. Seandainya ilmuku bisa mencapai kesempurnaan, Ki Wanaboga tidak perlu mengundang bocah setan yang kita tunggu ini. Ki Yamasara akan aku hadapi sendiri. Sungguh, aku tersinggung. Tersinggung? Iya, aku tersinggung. Aku, Gendon Prahoro berjuluk si Gajah Murka, penyandang ilmu lari Sabta Jangga, dianggap tidak cukup untuk menjaga keamanan desa Taman Sari. Padahal di sampingku ada Ki Sada Bawera, penyandang ilmu aneh telik rasa, dan ilmu ringan tubuh Bayu Leyang. Coba, kurang apa? Masih ada lagi Ki Laras Moyo, si jago senjata rahasia. Ditambah Ki Jaladara yang pandai bermacam-macam ilmu silat dan ilmu ketabipan. Kurang apa coba? Iya, coba. Kurang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada apa? Shh, ada apa? Ada seseorang di depan sana. Dia sedang melakukan gerakan aneh. Jaraknya? Kira-kira 1 pal. Ayo, kita ke sana. Sedang tidur tengkurap seperti itu, kau bilang gerakan aneh. Bukan hanya gerakan. Tadi aku juga mendengar suara. Tapi di mana sekarang? Siapa orang di desa ini yang mampu melebihi kecepatan kita? Apa bocah ini cukup pantas untuk kita sangka sebagai Raditya? Tidak mungkin. Sudah kutimbang. Tubuhnya kuat. Tapi tenaga dalamnya tidak ada. Sudahlah. Cukup 3 hari kita berusaha menyambut tamu. Sore ini kita menemukan bocah ini. Tidak ada salahnya kita tanyai dia. Dia sedang tidur nyenyak begini. Apa pantas kita bangunkan dia untuk ditanyai? Tentu saja pantas. Aku adalah kepala keamanan. Membangunkan orang tidur di wilayahku masih wewenangku. Aku belum pernah melihat orang ini. Tidak ada salahnya jika sedikit curiga. Orang datang biasanya lewat jalan, tapi dia lewat sini. Pasti ada apa-apanya. Mungkin saja dia seorang pemburu yang kelelahan. Pakaiannya kotor, lalu mencucinya di sungai. Hawa nyaman, angin sepoi-sepoi, bikin nyenyak tidur. Jangan membelanya, Ki Sada. Ingat, kau lihat orang ini sikapnya aneh. Jangan-jangan dia cuma pura-pura tidur. Beraninya dia bersikap kurang ajar.
Aku datang dia malah pura-pura tidur. Coba rasakan ini. Bangun! Aduh, aduh. Rupanya ada bapak-bapak di sini. Batu dari mana ya? Maaf, maaf. Kami sudah berlaku sembrono. Anak muda, dari mana asalmu? Dari Kulon, Ki. Beberapa hari perjalanan dari sini. Namamu siapa anak muda? Nama saya Baskoro, Ki. Baskoro. Aku lihat tubuhmu kuat. Mudah-mudahan lemparan batuku tidak melukaimu. Oh, jadi Aki yang melempar batu. Maaf, saya memang tidak tahu diri. Tidur nyenyak waktu Aki datang. Kaki saya tidak apa-apa, Ki. Paling cuma sedikit bengkak. Diurut juga sembuh. Saya Sada Bawera. Ini Gendon Prahoro. Jagabaya Desa Taman Sari. Ah, ternyata bapak-bapak pejabat Desa Taman Sari. Maafkan jika saya berlaku kurang hormat. Tak apa, tak apa. Kami sudah mondar-mandir di sini selama beberapa hari. Kami mendapat tugas dari Kilurah untuk menjemput tamu. Oh, Tamu itu orang yang luar biasa. Jadi kami ingin menyambutnya. kalau saya boleh tahu, siapa tamu yang luar biasa itu, Ki? Katakan saja Kisada. Siapa tahu Baskoro melihatnya. Begini, Kilurah mengundang Ki Raditya, seorang pendekar langka. Kami diperintahkan untuk menjemputnya. Apakah kamu kenal pendekar itu? Atau mengetahui sesuatu? Saya tidak kenal Ki Raditya. Tapi siapa yang tidak tahu dia? Seorang pendekar muda sakti mandraguna, berjuluk pendekar tapak surya. Dikenal sebagai pendekar langka, pemecah perkara yang banyak dimintai pertolongan oleh berbagai pihak. Apakah Ki Lurah Desa Taman Sari tengah mengalami satu perkara yang sulit dipecahkan? Silakan saja ceritakan padanya. Tidak ada bahayanya. Baiklah, singkat saja. Pada suatu malam, Kilurah diserang oleh seseorang dengan senjata rahasia lintang mas. Milik Raja Demit dari Pegunungan Tengger, Kiamasara. Kilurah yakin akan ada buntut lebih besar dari peristiwa itu. Makanya dia meminta bantuan kepada Ki Radit. Bagaimana bisa ada perkara seperti itu ya? Kiamasara adalah pendekar besar, tapi kedengarannya dia itu seperti kurang kerjaan. Wih, berani sekali kau bilang Raja Demit kurang kerjaan. Iya ya, Engkau bekerja sebagai apa anak muda? Ki. Saya ini manusia kabur kanginan. Pergi ke sana dan ke sini. Kebetulan saat ini kaki saya membawa saya ke sini. Siapa tahu saya menemukan guru dan pekerjaan. Saya malu menjawab pertanyaan Aki. Karena saya justru sedang mencari pekerjaan. Mudah, sangat mudah. Asalkan engkau suka menggarap sawah, Kilurah akan menerimamu dengan senang hati. Benarkan Kisada? Benar. Dan untuk menuntut kepandaian, Ki Wanaboga berjuluk si tapak wajah pantas menjadi guru. Ilmu beliau sangat tinggi. Kami berdua ini sudah punya nama. Namun jika dibandingkan dengan beliau, kami bukanlah apa-apa. Jika engkau dapat berguru kepadanya, pasti akan mendapat banyak kebaikan. Wah, suatu kehormatan buat saya. Andai bisa menjadi murid Ki Wanaboga. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita temui Kilurah. Nah, Baskoro, beginilah Desa Taman Sari. Desa yang dulu kecil, kini sudah menjadi desa yang luas dan juga makmur. Bagaimana, Baskoro? Wah, menurutku tidak hanya makmur, tapi juga indah. Di seberang sana hamparan sawah yang luas. Dan di sepanjang jalan tadi aku lihat kebun-kebun yang berisikan tanaman pangan semua. Barulah di sini banyak rumah penduduk. Selamat sore Ki Gendon. Sore Ki. Kisada. Ki,
Nih, Kau kenal dengan orang itu nih. Sepertinya bukan main-main orang yang Sama mengaturnya. pendekar. Perawakannya tidak seperti pendekar. wah, kalau itu berkat tangan dingin Kiwana Boga. Sudah 20 tahun lebih ia menjadi kilurah desa Taman Sari. Pantas namanya Wanaboga. Apa maksudmu, Baskoro? Wanaboga artinya gudang makanan Ki Gendon. Oh, kupikir. Oh alah, iya juga ya. Kenapa aku baru menyadarinya? Bisa saja kau Baskoro. Selamat sore, Ki Gendon, Ki Sada. Sore, kita sudah sampai anak muda. Inilah rumah kilurah. Wah, rumah yang asri dan apik. Halamannya luas sekali. Tentu saja anak muda. Rumah Kilurah Desa Taman Sari. Ayo, kita masuk. Baik Ki, terima kasih. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih, Mbok Ora. Baskoro, sini. Duduk di sini. Terima kasih Ki, biar saya duduk di bawah saja. Oh, kalian sudah sampai rupanya. Gendon, Sada, apakah ini... Oh, bukan kilurah. Dia bukan Kiraditya. Lalu, siapa dia? Kami menemukan bocah ini di dekat sungai, Ki. Hah? Baskoro, ayo perkenalkan dirimu kepada Kilurah. Maaf Ki Lurah, perkenalkan. Nama saya Baskoro, dari desa seberang. Saya kesini untuk mencari pekerjaan. Wah, pekerjaan? Memangnya kau bisa apa? Saya bisa melakukan apa saja Ki. Benar begitu. Rumahku ini belum ada juru pemelihara dan perbaikan rumah. Apa kau bisa? Wah, saya sudah pernah naik genteng untuk membetulkan atap Ki Lurah. Dari perawakanmu, jujur, aku kurang percaya. Tapi sudahlah, aku terima kau bekerja di sini. Yang penting kau harus rajin di sini. Tidak boleh malas. Baik, terima kasih banyak Ki Lurah. Oh ya, Kisada, Ki Gendon, bagaimana tamu istimewa kita? Mohon maaf, Kilurah. Sudah 3 hari kami berjaga-jaga di pinggir desa. Tapi tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Benar kilurah. Atau jangan-jangan ilmu telik rasa saya ini sudah berkurang kemampuannya. Aku masih percaya dengan kemampuanmu, Sada. Barangkali pendekar langka itu memang masih sibuk. Kita tunggu saja kedatangannya. Sudahlah, hari sudah mulai gelap. Lebih baik kau antar Baskoro ke kamarnya. Di ujung dekat tempat dokar itu, sana masih kosong. Mulai sekarang, biar dia tinggal di sini. Baik kilurah. Ayo, Baskoro. Baik Ki, Ki Lurah. Sekali lagi terima kasih sudah menerima dan membolehkan saya tinggal di sini. Iya, pergilah. Akhirnya sampai juga aku di desa Taman Sari. Wah, rupanya di belakang ini masih banyak bangunan. Kalau dari depan tidak terlihat. Rumah ini seperti mengantong. Melihat banyaknya pekerja di rumah ini,
sudah pasti makmur Kiwana Boga. Senang sekali. Hari ini sayurannya segar-segar, ikannya juga segar-segar ya. Iya, segar-segar, semua segar. Di dapur ini juga ada yang segar, tapi belum punya pacar loh, belum punya pasangan. Siapa gadis itu? Dari parasnya tidak terlihat seperti pelayan. Itu Nyi Retno. Sebelahnya Nyi Minten. Mana yang kau incar? Kisada. Loh. Halah, segitu terpananya kau sampai tak tahu aku datang. Anu Ki, saya hanya ingin melihat-lihat rumah Ki Lurah. Lalu saya mencium aroma masakan dari dapur. Alah, alasan saja kau. Kalau begitu, kuantar sekalian kau melihat-lihat seluruh bangunan di sini. Oh, tentu. Dengan senang hati, Ki. Baskoro, Kiwana menugaskan kau sebagai juru pemeliharaan dan perbaikan. Jadi, kalau ada apa-apa yang rusak, itu sudah jadi tugasmu untuk memperbaikinya. Baik, Ki. Saya mengerti. Oh iya, Ki. Ada hal yang mengusik pikiran saya. Apa itu? Soal penyerangan terhadap Kiwana, Ki. Kalau memang Kia Masara ingin merampok desa ini, mengapa tidak langsung saja bersama anak buahnya menyerang desa ini? Kiwana Boga bukan sembarang orang. Sebelum menjadi lurah, beliau seorang pendekar yang disegani. Kerendahan hatinya membuat ia dihormati. Dan rasanya ia tak pernah bermasalah dengan siapapun. Barangkali itu sebabnya si Raja Demit tidak langsung menyerang. Bisa jadi, Ki. Tapi, kalau benar senjata rahasia itu milik Raja Demit, dan tak mungkin orang lain punya, harusnya Kiwana sudah mati. Jangan-jangan ada orang yang mencuri senjata Kia Masara, tapi ilmunya tidak setangguh Raja Demit itu. Tapi siapa dia? Dan apa tujuannya menyerang Kiwana? Penyerangan terhadap Ki Lurah Desa Taman Sari masih menjadi misteri. Siapa dan apa tujuannya? Pendekar langka Ki Raditya Pramarta yang dinantikan untuk membantu belum juga muncul. Akankah Desa Taman Sari dirampok oleh Raja Demit dari Pegunungan Tengger, Ki Yamasara? Nantikan kisah selanjutnya di episode 2, Pendekar Tapak Surya, dalam kisah Bintang Iblis.